Bangun jam 5 pagi, stop makan gula, puasa 16 jam, baca buku, menulis. Ini semua habit positif yang lu pada pengen bangun kan? Dan gue yakin mayoritas yang ngeklik video ini pasti berasa susah kan? Dan pertanyaannya, kenapa gue bisa? Apa kunci dari membangun habit-habit positif ini? Gimana caranya untuk fokus? Karena gue yakin kalau misalnya ngomong keinginan, kemauan, semua orang juga ingin dan mau. Tapi kenapa lu kagak bisa? Dan apakah benar habit-habit yang akan dibagikan di video ini beneran bisa memberikan dampak positif dan signifikan ke hidupnya lu? Hai buat kalian yang belum kenal, nama gue Agus Halim. Di channel ini gue sering ngomongin apapun yang berhubungan dengan buku. Dan dari konten-konten yang gue ngebahas buku, banyak yang komentar apa fungsinya baca buku? Nggak bisa bikin lu kaya, nggak bisa bikin lu sukses. Ngomong doang. Dimana gue setuju. Untuk mendapatkan hasil, kalian itu kagak bisa cuma konsumsi. Kalian itu juga harus produksi, a.k.a. beraksi. Gue pikir itu semua orang juga udah ngerti, tapi ternyata kagak semua orang ngerti. Oleh karena itu, akhirnya gue sering melakukan eksperimen ke diri gue sendiri buat kalian itu kebayang gimana nih mulainya. Dan dari semua eksperimen habit gue ini, gue mengkerucutkan menjadi 10 habit yang gue rasakan bisa memberikan kalian dampak positif. Buat kalian yang ngeklik video ini udah tahu goalnya kalian apa dan udah tahu juga habit seperti apa yang kalian harus akuisisi, kalian boleh langsung cek link di deskripsi, di mana itu gue ada template habit tracker untuk jadi taktiknya kalian. Buat kalian yang masih kagak tahu goalnya kalian apa, habit apa yang relevan dengan goalnya kalian, coba kalian tonton sampai habis. Sebelum gue share 10 habit ini, gue pengen melakukan suatu disclaimer dulu. Apakah setelah melakukan 10 habit ini, kalian pasti sukses? Jelasnya kagak. So, pertanyaan lanjutnya, apa motivasinya kalau misalkan ngelakuin semua habit ini gue kagak pasti sukses bro? Gue pernah ketemu quote, air dingin itu kagak berubah jadi hangat kalau misalnya lu lompat entaran. Pilihan mudah hidup susah, pilihan susah hidup mudah. Oleh karena itu gue berasa mengakuisisi habit-habit yang diklaim positif ini adalah suatu praktek yang bisa kita praktisi setiap harinya. Untuk kita belajar konsisten, untuk kita belajar menghadapi kesusahan. Paling jeleknya membuktikan ke diri kalian sendiri bahwa kalian itu bisa melakukan sesuatu. Paling sederhananya, gimana caranya kalian itu bisa mengubah dunia, gimana caranya kalian itu bisa mengubah ekosistem kalian, gimana caranya kalian bisa mengubah sekeliling kalian, kalau kalian kagak mampu mengubah diri sendiri. So, kalian harus ngeliat, mengakuisisi habit ini, kebiasaan-kebiasaan ini adalah sesuatu praktek untuk kalian itu memperlihatkan, untuk mengetahui bahwa kalian itu mampu mengubah diri kalian sendiri. Kalau misalnya lu aja kagak bisa mengubah diri lu sendiri, nggak usah jauh-jauh mengubah dunia deh. So, kita mulai dari habit pertama yang menurut gue bisa memberikan kalian dampak positif. Pertama adalah membaca. Gue tahu baca buku kagak bisa bikin lu sukses, gue paham. Tapi udah banyak banget benefit-benefit membaca buku yang banyak banget orang udah ngomongin juga. Tapi kenapa menurut gue membaca buku ini adalah suatu habit yang penting untuk kalian itu akuisisi? Karena menurut gue, buku itu adalah satu-satunya medium yang bikin kalian itu susah kedistorsi. Kalau misalkan kalian itu nonton video, kalian dengerin audio, bisa terkesan sesuatu yang kedistorsi. Kalau misalnya video mungkin kalian berasa, wah penampilannya menarik, gaya bahasa tubuhnya bagus, kalian berasa nih orang pasti ngerti nih apa yang ngomongin. Kalau misalkan dengerin audio mungkin kualitasnya bagus, kalian berasa wah ini pasti orang ini berbobot nih sampai bisa mempunyai modal untuk bikin kualitas audio yang bagus. Tapi kalau misalkan buku, sangat susah kan kedistorsinya, karena kalian cuma ada buku dan pikiran kalian. Kalian harus mencoba memikirkan, memvisualisasi gimana cara buku itu ngomong ke kalian. So itu kenapa menurut gue penting banget kalian bisa mengakuisisi kebiasaan membaca buku. Kagak usah jauh-jauh kita ngomongin satu buku satu minggu, kagak usah guys. Kita ngomongin yang simple dulu deh, dimana kalian coba dulu satu paragraf satu hari. Mulai dari yang kecil sampai akhirnya yang besar. Lanjut, habit berikutnya adalah menulis, dimana menurut gue menulis itu sangat underrated. Kagak banyak orang yang sekarang ngelakuin, dan pas gue menulis beneran literally menulis ya guys ya, kagak cuma mengetik. Kenapa gue menganjurkan orang itu menulis? Karena begitu kalian mengkonsumsi informasi, menurut gue satu-satu hal yang untuk kalian bisa membuat kalian itu mengingat informasi tersebut adalah melakukan aksi. Dan aksi yang paling mudah setelah menerima informasi menurut gue adalah menulis. Berapa banyak dari kalian di sini berasa kalian itu sebenarnya tahu kalian itu harus ngapain tapi selalu lupa? Karena kalian itu kagak menulis. Dan itu bukan salahnya kalian guys. Itu sudah ada studinya. Dimana kalau misalnya kalian cuma terima informasi doang, itu bakal gampang banget lupa. Tapi kalau misalnya kalian sudah melakukan suatu aksi seperti menulis atau menjelaskan, probabilitas informasi tersebut
kalian ingat akan lebih tinggi. Ini kalau misalkan dijahit ke metode the count of learning, Dia bisa mengingat 10% dari yang kita baca, 20% dari yang kita dengar, 30% dari yang kita lihat, 30% dari yang kita lihat dan dengar, 70% dari yang kita ngomong, 90% dari apa yang kita lakukan. Contoh kegiatan menulis seperti apa sih yang kalian bisa akuisisi? Menurut gue yang paling gampang adalah journaling. Coba komentarin aja hari kalian itu seperti apa. Kalau misalkan kalian tuh mau tantangan lebih banyak lagi, kalian bisa melakukan newsletter. Seminggu sekali kalian coba tulis apa sih yang kalian pelajarin dalam seminggu tersebut. Lanjut adalah berhenti mengkonsumsi gula. Gue ngelakuin ini di tahun ini dan gue berasa sih gue beneran merasakan sesuatu yang positif. Walaupun awal-awal gue lumayan ekstrim, gue bener sampai kagak makan nasi, alhasil gue malah akhirnya mencret. Tapi ya setelah gue berhenti mengkonsumsi gula, gue berani klaim gue itu lebih clear pikirannya. Gue kagak nyari cemilan-cemilan dan secara fisik gue berasa stamina gue lebih kuat lagi. Habit ini sangat gue rekomendasikan buat kalian yang juga pengen melakukan turun berat badan, weight loss. Karena gue beneran turun berat badannya lumayan ekstrim juga selama 30 hari. Lanjut adalah mandi air dingin di pagi hari. Ini yang bisa dibilangin adalah suatu habit yang sangat susah banget buat gue. Karena gue udah biasa mandi air hangat, terus mendadak disuruh mandi air dingin di pagi hari terutama malah bikin gue itu awal-awal pilek. Tapi banyak banget orang yang kasih tahu benefitnya dan gue berani komentar juga ini juga sesuatu hal yang bisa ngebantu kalian itu lebih produktif lagi. Setelah kalian mandi air dingin, kalian itu berasa kayak seakan-akan clear banget. Kalian itu berasa seakan-akan tuh kayak ditendang gitu, kayak dar gitu kan, melek gitu kan. Banyak banget benefit lainnya yang gue kagak bisa komentarin secara ilmiahnya, tapi di dalam konteks menaikkan kalian punya produktivitas di pagi hari, gue berani komentar ini manjur guys. Kalian itu benar-benar langsung kayaknya nyala. Lanjut ada yang namanya intermittent fasting, di mana ini adalah kalian itu mempunyai jam makan. Pada umumnya orang-orang itu melakukan 16 jam puasa, 8 jam makan. Gue juga rekomendasiin ini, terutama kalau misalnya kalian yang sama seperti gue, di mana kalian itu tanda kutip orangnya frugal atau kalian itu tanda kutip orangnya pelit, tidak mau melakukan suatu pengeluaran yang tidak perlu. Ini cocok banget buat kalian. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian udah punya jam makan, kalian itu mengeluarkan uang juga pas di jam makan tersebut. Alhasil kantong kalian juga bagus. Gue udah ngelakuin ini lebih dari 5 tahun dan ini salah satu habit yang gue masih akuisisi sampai sekarang. Dan yes, gue rekomendasiin ini buat kalian semua, terutama kalau misalkan kalian sama kayak gue, dimana kalian frugal. Lanjut adalah meditasi. Di antara semua habit yang gue coba, gue berani komentar ini adalah satu-satu yang gue agak skeptis. Karena gue yang dibilang sama orang itu adalah ADHD, Attention Disorder. Kayak seakan-akan gue tuh orangnya susah fokus, kagak bisa diem. Dan pas gue cobain beneran meditasi dengan sesuatu yang sangat beginner banget, bener cuma diam, dengerin orang ngomong, inhale dan exhale. Entah kenapa setelah menyelesaikan meditasi tersebut, gue berasa sesuatu yang kayak seakan-akan, wah gue melakukan sesuatu yang susah nih. Terutama gue yang bisa dibilang ADHD kan, dimana gue itu susah diem. Gue diem selama 30 menit mendengarkan apa yang harus gue lakukan. Itu tuh kayak seakan-akan nge-track otak gue di pagi hari aja gue udah melakukan sesuatu yang produktif. So ini habit gue sangat rekomendasikan buat kalian yang sama seperti gue, dimana kalian itu susah diem. Cobain deh meditasi, terutama kalau misalnya di pagi hari. Ngomong-ngomong pagi, habit berikutnya adalah bangun jam 5 pagi, dimana itu bener-bener sepi banget. Kalau misalnya kalian yang hidup di kota, kalian pasti tahu kalau misalnya kalian udah masuk ke jam kerja, jam 7, jam 8, jam 9 itu udah ramai banget notifikasi-notifikasi yang masuk, kalian punya handphone. Tapi kalau misalnya kita bangun lebih awal daripada itu semua, kayak terkesan kita itu bisa mempunyai waktu sendiri kan. Di 2-3 jam pertama ini, kalian itu bisa mengkontrol waktunya kalian. Dan menurut gue itu adalah sesuatu yang sangat positif. Dan banyak orang kayaknya agak bingung, kayak bangun jam 5 pagi mau ngapain bro? Gue rekomendasiin kalian adalah untuk langsung beresin tempat tidur dulu. Kenapa kalian beresin tempat tidur dulu? Karena kalian akan merasakan suatu kemenangan kecil di pagi hari. Kalian bangun, beresin tempat tidur. Itu akan nge-track otak kalian bahwa kalian itu sudah melakukan sesuatu yang produktif. Dan akhirnya memberikan momentum snowball effect ke harinya kalian. Habit berikutnya adalah kerja. Terkesan bego, tapi coba dengerin gue dulu ya. Menurut gue kerja itu adalah habit juga loh. Kalau misalkan kalian berasa kerja itu ada suatu kewajiban, bukan suatu habit yang kalian tuh harus work on,
yang kalian harus improve, gue rasa kalian itu akan stuck di sana-sana aja. Tapi kalau misalnya kalian berasa kerja itu ada suatu habit yang kalian harus kembangkan, adalah suatu skill, suatu kemampuan, kalian akan berasa, oh berarti gue harus kembangin terus nih. Tiap tahun kalian itu harus naik level. So ini gue rasa semua orang harus ngambil habit ini, dimana kalian harus tahu kerja itu jangan stagnan. Kalian itu harus selalu naik level. Kalau misalnya kalian berasa lingkungan kerja kalian itu tidak memberikan kalian kesempatan untuk naik level, coba cari side hustle lainnya. Coba cari kerjaan sampingan, di mana kalian bisa naik level di kerjaan sampingan tersebut. Yang paling generik dan yang orang-orang suka lupa adalah exercise, olahraga. Olahraganya kagak usah ekstrim seperti kayak seakan-akan kalian itu harus berolahraga yang membutuhkan banyak orang. Kalian itu melakukan suatu workout seperti jalan kaki, nge-gym aja juga udah cukup. Poinnya adalah kalian itu bisa bikin kalian punya tubuh itu beraksi. Gue setuju banget dengan quotes yang dimana healthy body, healthy mind. Ini belum dibuktikan secara klinis, tapi gue klaim setiap kali gue tanda kutip mau sakit dan gue malah olahraga, entah kenapa gue berasa seakan-akan gue udah sehat lagi. Batasin kalian punya penggunaan teknologi. Gue kagak tahu berapa banyak dari kalian yang seumuran sama gue, secara data sih harusnya dikit. Dimana kalian tahu banget sekarang kalau misalkan anak-anak itu butuh banget yang namanya gadget. Bukan di dalam konteks mereka itu cuma nonton loh, tapi informasi sekolah, kerjaan sekolah, semua itu juga gadget kan. Jadi keluarga gue itu bisa dibilang tuh ketergantungan dengan gadget. Dan menurut gue sangat sehat kalau misalnya kalian itu bisa sebulan sekali atau bahkan seminggu sekali itu benar-benar gadget free. Atau versi mudahnya kalian limit kalian punya screen time setiap harinya. Contoh, kalian cuma boleh konsumsi handphone dalam waktu 2 jam. Contoh lainnya, kalian cuma boleh konsumsi handphone kalau misalnya kalian itu sudah produksi. Gue percaya banget rasio konsumsi ke produksinya kalian itu harus lebih tinggi produksinya dibandingkan konsumsi. Itu baru produktif. Terakhir adalah tidur 6 jam. Ini mungkin bisa digeneralisasi adalah tidur sesuai dengan kalian punya jam biologis, dimana ada yang bilang itu semua orang beda-beda, tapi banyak saintis yang sudah setuju minimum tuh 6 jam. Dan gue pribadi sendiri kalau misalnya di bawah 6 jam memang gue berasa gue punya kualitas harinya gue menurun. Gue gampang cranky, memilih keputusan yang salah, memilih keputusan cepat-cepat. Tapi kalau misalnya sudah kena minimum 6 jam tersebut, gue berasa gue bisa melakukan hari gue dengan baik. So, pastikan kalian itu tidur yang cukup. Dari semua habit-habit ini kalian bisa pilih mana yang cocok dengan kalian punya goal, mana yang kalian berasa kalian itu worth it untuk kalian akuisisi. Dan pertanyaan berikutnya adalah tips untuk mulainya apa kan? Tips untuk mulai adalah lakuin aja. Terkesan sangat gampang banget. Tapi gue setuju kalau misalnya ngomongin halangan pertama di setiap orang untuk mengakuisisi habit positif adalah mental. Karena mereka tuh gak mau terlihat bego. Mereka tuh kagak mau berasa bego. Mereka gak mau berasa gagal. Dan itu bukan salahnya kalian loh. Entah gimana caranya, otak manusia itu memang mengantisipasi rasa sakit. Mereka kagak mau kita tuh merasakan sakit. Mereka mau melindungi kita. Tapi seperti yang gue bilang, kalian salah, kalian gagal, sebenarnya itu bagus. Layaknya kalian olahraga, kalau misalkan ada stres, otot kalian tuh malah mengembangkan. Sama dengan otot-otaknya kalian. Kalau misalkan ada stres dengan dosis yang tepat, otak kalian pun berkembang. Jadi jangan takut untuk mulai. Mulai aja dulu. Kagak usah banyak-banyak. Sehari aja dulu. Dan pastikan kalian implementasi yang James Clear bilang 2 days rule. Jangan pernah absen 2 hari berturut-turut. Sehari kalian merasa it's okay guys. Tapi sampai 2 hari berturut-turut, menurut James Clear itu adalah salah satu indikator kalian itu akhirnya tidak menyelesaikan akuisisi habit positif tersebut. Dan bonus tips untuk mulainya adalah kalian tuh melakukan to-do list. Dan gue rekomendasiin juga menulis. Kalau misalnya kalian beneran udah tulis dan di akhir hari tulisan tersebut udah ada di kalian punya kertas, kalian punya kaca, atau bahkan kalian mengetik di kalian punya handphone ataupun di laptop, kalian lihat kan reminder kalian ada to-do list tersebut. Kalian jadi mau kagak mau, kalian berasa, aduh gue harus kerjain nih. Jadi ini tuh semacam ngehack otak kalian kayak, anjrit masa gue kagak bisa sih. Poinnya adalah sentil ego kalian. Begitu ego kalian kesentil kayak, wah masa gue kagak bisa beresin hal kecil seperti ini, ego kalian akan bergerak. Buat kalian yang masih agak bingung template-nya seperti apa, sekali lagi gue ada habit mastery tracker
Itu semua dari Google Sheet. Kalau misalnya kalian tertarik bisa cek link di deskripsi. So gue yakin banyak dari kalian yang skeptis kayak gue masih ngelakuin ini semua habit atau kagak. Contoh kalau misalnya ngomong intermittent fasting, sampai sekarang masih. Tapi apakah beneran kagak ada miss sama sekali? Jelas ya gue ada miss guys. Kalau misalnya gue lagi traveling segala macam pasti ada aja missnya. Dinamika hidup kagak mungkin guys kita tuh stagnan terus. Tapi opini gue mengakuisisi habit seperti intermittent fasting adalah gaya hidup. Apakah gue sukses setelah mengakuisisi kebiasaan intermittent fasting? Jelasnya kagak. Gue siapa kan? Tapi apakah gue berasa sukses di harinya gue setelah gue melakukan intermittent fasting? Gue berasa gue sukses. Dan kemenangan-kemenangan kecil ini menurut gue bagus dan sehat untuk diri dan mentalnya gue. Kayak seakan-akan gue melakukan sesuatu yang produktif. Ngehack gue untuk mendapatkan momentum. Dan tips terakhir yang gue bisa sampaikan di video hari ini adalah don't get too hard on yourself. Kebanyakan orang pengen mengakuisisi kebiasaan-kebiasaan positif ini berasa anjrit, gue kagak bisa. Terus kayak aduh gue udah nulis tapi nulisan gue jelek. Kebanyakan orang berasa bahwa gue setelah mengakuisisi kebiasaan positif ini harus langsung sukses. Dan kalau misalkan gue udah komit ya gue anaknya komit bro. Dimana kalau misalnya kalian all in kayak gitu, itu tuh gak sehat buat kalian loh. Pertama, pressure-nya itu jadi langsung besar. Kedua, ini sifatnya kan long term ya guys ya. Dimana kalian itu pengen ini jangka panjang. Kalau misalnya kalian itu cuma anget-anget tai ayam, ya jelas ya kagak bisa kemana-mana gitu loh. Justru ini apinya tuh harus sama gitu loh. Untuk kalian itu berasa, wah gue harus bisa konsisten nih. So buat kalian nonton video ini dan berasa bahwa oh bro gue udah ngelakuin habit tapi entah kenapa gue kagak bisa konsisten segala macem, don't get too hard on yourself. Coba lakuin yang si James Clear bilang 2 days rule. Dan kalau misalkan kalian punya kualitas terhadap kalian melakukan habit tersebut kurang bagus buat kalian, contoh pasangan olahraga bukannya olahraga 1 jam tapi olahraga cuma 10 menit, it's okay. Yang penting kalian tuh kagak miss 2 hari berturut-turut. So itu aja, next video essay apa yang menurut kalian cocok untuk gue bawakan, next habit challenge seperti apa yang menurut kalian cocok untuk gue eksperimen. Coba komen aja di bawah, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.